Jadi kalau kegiatan pramuka di Pondok Gani itu tidak menjenuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast di Gani TV. Bersama saya Latifah Nur Azmi. Kali ini kita kedatangan tamu muswantednya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Gani Tirta Asri. Siapa lagi kalau bukan lurah pondok kita, yaitu Mbak Imro'atus Sholihah. Selamat malam Mbak Imro. Selamat malam Mbak Latifah. Mungkin untuk penonton di rumah yang mungkin belum tahu lebih dalam Mbak Imro'atus Sholihah, bisa diperkenalkan Mbak Imro'atus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Sholihah Lutfiana. Biasa dipanggil ada yang Mbak Imro, ada yang Mbak Im, ada yang Mbak Fia. Mungkin para penonton bisa memanggil apa saja boleh. Saya beralamat tepatnya di Sanan, Desa Ganengharjo, Kecamatan Tirtomoyo. Saya berlahir di Wonogiri 23 November 98. Pendidikan saya mulai dari SD bertempat langsung di Desa Ganengharjo, kemudian saya melanjutkan ke tempat di Pondok Pesantren Gani Tirta. Saya melanjutkan ke jenjang madrasah aliyah Gani Tirta Asri dan sampai sekarang masih khidmah di Pondok Pesantren Gani Tirta Asri. Ini kan sepondok Gani Tirta Asri itu kan pasti semua kenal sama yang namanya Mbak Imro'atus. Ini kan soalnya Mbak Imro'atus juga sudah lama mondoknya di Gani Tirta Asri. Itu mungkin bisa diceritakan Mbak, udah mondok berapa tahun? Mondok saya mulai dari tahun 2010 hingga 2021, alhamdulillah. Kira-kira 11 tahun ini ya Mbak. Otomatis nih Mbak, kalau Mbak Imro sudah mondok 11 tahun, ini kan pasti sudah dikasih kepercayaan mungkin sebagai pengurus di pondok pesantren, mungkin juga di sekolah itu. Mbak Imro'atus ini kan udah lama ya mondoknya, berarti kan ini sudah dipercaya untuk menjadi pengurus di Gani Tirta Asri. Nah, selama Mbak Imro'atus mondok di Gani Tirta Asri, pernah menjadi pengurus apa saja Mbak? Mulai dari menjadi pengurus itu dimulai dari kelas 10 MA ya. Kelas 10 MA itu sudah menjadi ketua kamar. Selanjutnya saya menjadi departemen kegiatan selama 2 tahun. Setelah itu menjadi bendahara pondok selama 1 tahun. Lalu menjadi kepala pondok, sempat menjadi kepala pondok ya selama 1 tahun. Terus menjadi keamanan dan sekarang dipilih menjadi kepala pondok lagi. Nah, apa sih yang Mbak Imro dapat dari ini kan pasti kan semua juga tahu ya Mbak, kalau jadi pengurus itu susah banget, terus juga berat lah. Itu apa yang Mbak Imro dapat? Ya emang kalau menjadi pengurus itu memang berat. Karena apa? Karena kita sebagai pengurus itu jangan pernah merendah diri. Jadi marilah kita bersama-sama berjuang, bersama-sama berkhidmah untuk menjadi pemimpin atau menjadi generasi-generasi yang akan menjadi panutan untuk bawahan kita, maksudnya untuk adik-adik kita yang belum menjadi pengurus. Jadi kita itu harus pada intinya harus menjadi contoh yang lebih baik terlebih dahulu. Jadi kalau saatnya misal jam kegiatan, kita juga harus mencontohkan jam kegiatan yang baik, bagaimana tata cara kita harus berangkat lebih awal, jangan malah kita berangkatnya itu di terakhir kegiatan, kan nanti dipandangnya jelek. Mbak Imro'atus ini kan jadi pengurus sudah dari kelas 10, 11, 12, hikmah 1 sampai hikmah 5, itu kan udah lumayan lama ya Mbak. Itu kan pasti dari tahun ke tahun itu kan cara menyikapi santri itu kan juga berbeda, santri-santrinya juga semakin semakin modern dan juga semakin berbeda. Apa sih Mbak itu perbedaannya dari awal Mbak Imro jadi pengurus sampai sekarang Mbak Imro jadi kepala pondok, itu apa perbedaannya? Untuk perbedaan santri dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ya,
Itu sangat berbeda. Karena apa? Kalau santri-santri dulu selama saya menjadi pengurus, terutama dari hal terkecil dari ketua kamar, itu model-model santri, sikap-sikap santri itu sedikit demi sedikit masih bisa, ya masih bisa taat. Maksudnya daripada santri-santri sekarang, ya bukannya gimana-gimana ya, karena mungkin dari efek era zamannya itu sudah berbeda. Kalau dulu itu banyak santri yang nakal, kalau dinasehati itu masih bisa mencerna, bisa nurut, dan sedikit demi sedikit itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau santri sekarang itu mungkin karena zamannya itu sudah berbeda, sebelum ke pondok saja sudah kenal yang namanya HP, apalagi media sosial, karena kebanyakan kan di sekolah itu daring. Ya, kalau di sekolah itu daring, terlalu banyak megang HP, terlalu banyak buka media sosial, itu kan banyak pengaruh-pengaruhnya yang dari luar ya, Mbak? Iya, dari luar, untuk sikap seorang jati diri itu bisa menurun gitu. Jadi untuk santri sekarang itu akhlaknya menurun, sikap di asrama, dari hal terkecil ya di asrama itu juga sudah berbeda. Yang kebanyakan itu santri sekarang itu banyak guyonnya, banyak gojeknya kalau di asrama gitu. Jadi gimana ya, daripada untuk perbedaan antara santri sekarang, santri sama santri yang dulu itu banyak perbedaan. Nah, itu gimana cara Mbak Imro untuk menyikapi kelakuan apa ya santri-santri sekarang yang mungkin apa ya sudah terkontaminasi era globalisasi dan juga apa ya budaya-budaya barat mungkin? Ya, kami sebagai pengurus ya, terutama saya sebagai yang sudah dipercayai menjadi kepala pondok, ya saya bekerja sama dengan pengurus-pengurus yang lain untuk menyikapi santri yang sekarang ini, ya sedikit demi sedikit. Pokoknya itu jangan pernah bosan untuk mengingatkan. Jadi ketika kita kumpul bareng, misal di kegiatan di malam Jumat atau kegiatan di malam Minggu, itu kan semua santri pasti kumpul. Jadi bagaimana caranya kita itu harus bisa mengambil hatinya anak-anak, hatinya adik-adik itu bagaimana dengan cara kita mengumpulkan, kita nasihati, bagaimana jalan yang benar itu bagaimana, guyonan yang baik itu bagaimana biar tidak terlalu over gojekannya itu. Jadi Mbak Fia sangat memahami ya bagaimana karakter santri zaman sekarang sama zaman dulu ya. Mungkin bisa dibagi tipsnya untuk pengurus-pengurus yang lain, Mbak Fia? Kita sebagai pengurus itu yang pertama itu harus ikhlas, harus benar-benar bisa khidmah di pondok, untuk gimana ya, untuk menyikapi dalam hal-hal yang tidak diinginkan itu kita sebagai pengurus harus mencontohkan yang baik. Kita itu harus tetap tawadhu kepada pengasuh-pengasuh kita. Karena apa? Karena pengasuh itu sudah memberikan amanah kepada pengurus untuk menjalankan tugas untuk menjaga dan apa ya, memantau kegiatan, memantau tingkah laku santri-santri yang ada di asrama masing-masing gitu. Jadi terutama untuk kepengurusan di ketua kamar, karena ketua kamar itu kan yang gimana ya? Iya, yang harusnya itu bisa akrab, benar-benar akrab dengan anak kamarnya, yang mengkondisikan yang 24 jam itu tidur makan pun bersama dengan anak-anak kamar. Jadi dimulai dari hal terkecil kepengurusan ketua kamar, lalu kepengurusan yang lain, misal di kepengurusan kegiatan, pengurus kebersihan, itu kan sudah punya tanggung jawab di masing-masing bidang. Jadi kita itu harus menjalankan bagaimana kita itu menjadi tanggung jawab, menjadi diberi amanah itu bagaimana kita tuh harus bisa mengkondisikan dengan sebaik mungkin. Jadi sebelum kita melangkah, maksudnya melangkah untuk menasihati santri-santri yang lain, kita itu harus memberikan contoh, misal di kepengurusan kebersihan. Jadi kalau kepengurusan kebersihan itu kita harus memberi contoh bagaimana tata cara menyapu yang benar itu bagaimana. Setelah itu baru kita mengasih
bimbingan kepada adik-adik kita. Jadi kan apa ya, santri-santri juga ngelihat ya, misalnya oh mbak pengurus ini apa baik, berarti apa ya, kalau misalnya nyuruh baik mau gitu ya. Ya, jadi kalau kan kebanyakan anak sekarang itu memandangnya gini, pengurus aja tidak mau memberikan yang contoh-contoh yang baik, kenapa menasihati yang baik-baik gitu. Misal cara Jawane ngeten. Mbak Kaiwe ora ngei contoh sampai ngopo ngakon-ngakon. Nah, biasanya biar kebanyakan santri sekarang itu bicaranya seperti itu. Jadi kita itu jangan diambil emosi, kita terima, terus kita renungi, oh ya ternyata sifat saya, perilaku saya itu belum benar di hadapan mata mereka. Jadi bagaimana kita itu harus bisa mengambil hati para adik-adik, para santri-santri, bagaimana tata cara dia itu bisa menurut kepada kita gitu. Jadi santri masa kini juga semakin berani ya mbak bisa mengutarakan pendapatnya. Misalnya diingatkan ya, mbak amun guyon, alah mbak kok ora tahu biasanya Ya, gitu seperti ya mbak. itu kebanyakan Jadi santri semakin sekarang. berani ya mbak Iya. sekarang. Itu jadi susah ya mbak. Cuman itu mungkin ada baiknya juga ya, bisa untuk introspeksi diri kita sendiri. Iya, itu juga tantangan sebagai kita sebagai pengurus itu juga tantangan. Maksudnya tantangan berarti kita itu harus lebih baik dari mereka gitu. Selain lebih baik juga harus lebih sangar daripada mereka ya mbak. Iya. Ya mbak, selain jadi pengurus di apa ya mbak, di kepala pondok, ini kesibukannya mbak Fia apa saja? Iya, alhamdulillah saya sebagai TU di Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif 1 Tirtomoyo. Di keseharian saya, jadi kalau pagi sampai siang itu saya di MTS. Jadi dari setelah masak itu saya ke MTS sampai siang, setelah itu ke pondok memasak lagi. Setelah itu alhamdulillah masih bisa mengikuti ngaji dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oh iya, ini kan masalah ngaji ya mbak. Ini apa mbak Fia tidak terganggu ya? Ini kan mbak Fia kan masak juga iya, terus masih TU itu kan pasti sibuk banget ya mbak. Terus kepala pondok juga yang mengondisikan bukan hanya santri-santri sepondok tapi juga pengurus-pengurus sepondok. Itu ngajinya gimana mbak? Menurut saya masalah antara ngaji dan kesibukan saya itu tidak terganggu. Asalkan kita itu bisa membagi waktu sebaik mungkin. Jadi gunakanlah waktu kita sedikit mungkin itu menjadi sesuatu yang enjoy, yang bisa membuat diri kita itu bisa mengikuti kegiatan. Misal waktu 5 menit saja jangan sampai itu terlalaikan gitu. Saya nih Mbak Fia kalau sekali lalai itu bisa berantakan semuanya ya, jadi TU-nya, terus pondoknya juga. Jadi benar-benar harus bisa memanage waktu ya. Iya, jadi harus bisa pintar-pintar membagi waktu. Mbak Imran tadi kan juga udah cerita ya kalau pernah bersekolah di MTS Al-Ma'arif, juga di MA Gani Tirta Asri. Nah itu kan pasti apa ya, sekarang kan semuanya juga bisa melihat ya kepemimpinannya Mbak Fia itu pasti banyak sekali pengalamannya di MA dan juga di MTS. Mungkin bisa diceritakan Mbak? Untuk pengalaman di masa-masa sekolah ya, yang masih membekas sampai sekarang itu dalam hal di pramuka. Jadi dulu itu waktu di MTS itu sudah mulai mengenal pramuka dan di situ terbit apa ya, rasa kesukaan menjadi seorang pramuka. Jadi dari MTS itu sudah aktif dalam bidang kepramukaan, di setiap ekstrakurikuler pramuka itu selalu ikut. Semangat. Iya, semangat pokoknya. Terus alhamdulillah masuk di jenjang MA itu masih bisa mengikuti kegiatan pramuka. Jadi kalau kegiatan pramuka di Pondok Gani itu tidak apa ya? Tidak menjenuhkan. Jadi mulai dari kalau di MA itu ada tingkatan-tingkatan kepramukaannya. Jadi dari kelas 10 itu ada pelantikan ambalan, dari kelas 11 itu ada pelantikan bantara, dan di kelas 12 itu ada pelantikan laksana. Jadi di angkatan saya itu gimana ya? Ada 3 pelantikan. Kalau di kakak kelas dan adik kelas saya itu cuma ada 2. Kalau di kakak kelas saya itu ada 2 pelantikan, yaitu
pelantikan Bantara sama pelantikan Laksana. Pelantikan Ambala sama pelantikan Bantara. Dulu belum ada Laksana. Mulai ada Laksana itu di angkatan saya, di angkatan Pertama ya. iya, angkatan pertama. Terus adik kelas saya itu tidak ada pelantikan ambalan, langsung Bantara sama Laksana. Jadi menurut saya itu spesial banget di angkatan saya ada 3 pelantikan dari mulai ambalan terus Bantara terus Laksana. Jadi pokoknya yang namanya pramuka itu is the best banget bagi saya. Dan alhamdulillah dari kesukaan saya itu di bidang kepramukaan itu saya bisa mengikuti lomba kemah santri. Kemah santri itu yang ada di Pemalang. Alhamdulillah dari Pondok Gani mendapatkan juara dan kita bisa melanjutkan ke tingkat nasional. Sampai tingkat nasional ya, Mbak? Ya, alhamdulillah kita di tingkat nasional mendapatkan juara 2. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, dari pengalaman-pengalaman Mbak Imro Atus ya, dari mulai kepramukaan, terus kepengurusan itu benar-benar kelihatan ya, jiwa kepemimpinannya Mbak Imro Atus tuh, benar-benar kelihatan. Masya Allah. Ini apa ya, harapan Mbak Imro Atus untuk kedepannya, misalnya Mbak Imro Atus sudah mukim di rumah itu apa? Ya, untuk harapan saya ketika saya sudah tidak di pondok lagi, mulai mendapat pengalaman-pengalaman dari kepengurusan di pondok, dari kegiatan-kegiatan waktu di sekolah, keinginan saya itu nanti kalau sudah di rumah bisa melanjutkan perjuangan orang tua, karena kebetulan rumah saya itu dekat masjid. Jadi bagaimana caranya saya itu harus bisa menjadi penerus orang tua, menjadi apa ya, bisa meneruskan perjuangan orang tua saya ketika di masyarakat, terjun di masyarakat itu seperti apa, dari hal terkecil itu di TPQ, di Madin, setelah itu bisa memimpin yasinan di rumah. Jadi keinginan saya itu bisa melanjutkan perjuangan orang tua saya ketika sudah terjun di masyarakat. Ya, itu tadi apa ya, pengalaman-pengalaman yang sangat apa ya, berharga dari seorang Mbak Imro Atus Solihah yang bisa kita pelajari. Jadi di pondok itu kita bisa mendapatkan apa saja dari bidang kepramukaan, bidang organisasi apapun itu. Terima kasih, saya Latifah Nur Azmi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.